Oke, selamat malam. Kami dari kelompok 2 Kebijakan Publik, kami ingin mempresentasikan hasil dari kami tentang tindak pidana perdagangan orang yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Izinkan saya memperkenalkan diri dan teman-teman saya sendiri Arthur Alexandro Elim. Perkenalkan, saya nama Leonard Putra Makatita, biasa disapa dengan Putra. Perkenalkan, nama saya Kamelia Anance Makatita, biasa dipanggil Kamelia. Baik, perkenalkan, nama saya Iksanuddin Devianta Jakra, biasa dipanggil Iksan. Perkenalkan, nama saya Geraldo Kevin Giabutopulawa, biasa dipanggil Kevin. Perkenalkan, nama saya Herli Polispoto, biasa dipanggil Herli. Perkenalkan, nama saya Gerson Utudapnoko, biasa dipanggil Ger. Perkenalkan, nama saya Gregory Sinyo Montero, biasa dipanggil Geri. Perkenalkan, nama saya Desanli Yokiorin Sandik, biasa dipanggil Desanli. Perkenalkan, nama saya Agnes Patricia Lai Padang, biasa disapa Ica. Perkenalkan, nama saya Renyaria Tahan Lelo, biasa dipanggil Enya. Baik, dari semua sini kami sudah memperkenalkan diri masing-masing. Selanjutnya tonton video berikut. Baik, kita akan masuk ke rumusan masalah pertama. Kita akan memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk teman-teman di sini tentang perdagangan orang. Pemprov NTT bisa tahu tentang kasus TPPO. Ini dari beberapa cara. Yang pertama, mereka sering dapat laporan dari masyarakat. Jadi kalau ada yang merasa curiga atau melihat sesuatu yang aneh, mereka bisa melapor. Yang kedua, aparat penegak hukum seperti polisi juga melakukan penyelidikan. Mereka mencari tahu tentang sindikat yang terlihat dalam perdagangan orang ini, termaksud mendengar cerita dari korban. Dan yang ketiga, Pemprov juga bekerja sama dengan organisasi non-pemerintahan atau NGO yang fokus pada perlindungan pekerja migran. NGO ini sering punya informasi dan data yang berguna untuk membantu Pemprov. Dan yang terakhir, mereka juga melihat data statistik. Misalnya jumlah pekerja migran yang kembali dengan kondisi yang mencurigakan. Dari situ mereka bisa mendeteksi pola-pola yang ada. Baik, terima kasih. Nah, untuk modus-modus yang sering dipakai juga bervariasi. Yang pertama ada mereka biasanya itu menjanjikan gaji yang sangat tinggi. Misalnya mereka bilang bisa dapat uang yang banyak di luar negeri, padahal kenyataannya bisa jadi jauh daripada yang seharusnya yang dijanjikan. Yang kedua, mereka sering menawarkan proses yang mudah dan gratis untuk pembuatan dokumen, padahal itu semua tidak sesuai prosedur yang resmi. Yang ketiga, ada juga yang menggunakan pendekatan agama, di mana mereka mengklaim bahwa mereka adalah utusan Tuhan untuk merekrut orang. Jadi calon korban merasa terikat secara emosional seperti itu. Yang keempat, banyak yang direkrut lewat kelompok doa atau komunitas yang dianggap terpercaya. Dari situ mereka dijanjikan pekerjaan yang lebih baik di luar negeri. Dan yang terakhir, ada juga yang menggunakan jalur ilegal, di mana mereka pergi ke luar negeri dengan resiko yang sangat tinggi dan biasanya seringkali berujung pada eksploitasi. Baik, Pemprov NTT sudah melakukan beberapa upaya untuk mencegah TPPO ini. Pertama, mereka mengadakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang resiko perdagangan orang. Jadi orang-orang lebih paham dan lebih berhati-hati. Baik, yang kedua, mereka juga memberikan pelatihan dan edukasi kepada calon pekerja migran tentang cara imigrasi yang aman dan legal. Hal ini penting supaya mereka tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Yang ketiga, Pemprov meningkatkan pengawasan dan proses pembuatan dokumen seperti paspor dan izin.
paspor dan izin kerja supaya tidak ada penyalahgunaan. Dan yang keempat, mereka bekerja sama dengan instansi lain seperti imigrasi dan kepolisian untuk meningkatkan tindak sindikat TPPO ini dan melindungi korban. Dan yang terakhir, mereka juga melakukan penyuluhan di tingkat desa supaya masyarakat di daerah biasa mendapat informasi yang akurat tentang resiko dan cara aman menjadi pekerja migran. Pemprov NTT ada memakai beberapa cara untuk meneliti dan menganalisis, yaitu cara yang pertama yaitu mereka menggunakan metode kualitatif. Artinya mereka melakukan wawancara dengan korban, keluarga dan orang-orang yang tahu tentang kasus ini. Dari situ mereka bisa dapat cerita dan informasi yang mendalam. Yang kedua itu mereka melakukan studi kasus. Jadi mereka fokus pada situasi tertentu yang terjadi untuk memahami lebih baik apa yang sebenarnya terjadi dan faktor-faktor apa saja yang terlibat. Ketiga, Pemprov NTT juga mengumpulkan dan menganalisis data sekunder. Ini berarti mereka melihat data yang sudah ada seperti laporan NGO, data dari kepolisian, dan statistik yang berkaitan dengan pekerja migran. Dengan cara ini, mereka bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang masalah yang ada. Dari penelitian yang dilakukan, ada beberapa temuan utama yang cukup mencolok, yaitu yang pertama, mereka menemukan bahwa modus operandi sindikat perdagangan orang ini seringkali melibatkan janji gaji tinggi dan pekerjaan yang menjanjikan di luar negeri. Maka dari itu banyak korban yang tertarik karena iming-iming ini, padahal kenyataannya biasa sangat berbeda. Yang kedua, mereka juga menemukan bahwa profil korban adalah orang-orang yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Banyak dari mereka yang mencari untuk meningkatkan ekonomi keluarga, sehingga mudah terjebak dalam janji-janji manis dari sindikat. Selain itu, banyak korban yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang proses migrasi yang aman, sehingga mereka rentan untuk dieksploitasi. Temuan ini menunjukkan pentingnya edukasi dan informasi yang tepat untuk masyarakat agar bisa melindungi diri dari praktik-praktik yang merugikan ini. Tolak ukur keberhasilan kebijakan publik dalam kasus perdagangan orang ini bisa dilihat dari beberapa hal. Yang pertama, kalau jumlah kasus TPPO perdagangan orang menurut setelah kebijakan diterapkan, itu bisa jadi tanda bahwa kebijakan tersebut berhasil. Yang kedua, kita bisa lihat dari kesadaran masyarakat. Jika lebih banyak orang yang tahu tentang risiko dan cara aman untuk jadi pekerja migran, itu berarti edukasi yang dilakukan sudah efektif. Yang ketiga, perlindungan untuk korban juga penting. Jika lebih banyak korban yang mendapatkan bantuan dan perlindungan dari pemerintahan, itu juga menunjukkan bahwa kebijakan berjalan dengan baik. Yang terakhir, kalau berbagai lembaga seperti kepolisian, migrasi, dan NGO bisa bekerja sama dengan baik dalam menangani masalah ini, itu juga jadi tanda bahwa kebijakan yang ada berhasil. Baik, yang berikut adalah tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami lebih dalam tentang masalah perdagangan orang yang berkedok pekerja migran. Pemprov NTT ingin tahu bahwa yang pertama, bagaimana cara sindikat melakukan penipuan. Yang kedua, siapa saja korban dari penipuan ini. Yang ketiga, apa yang menyebabkan orang-orang terjebak dalam masalah ini. Dengan informasi yang didapat dari penelitian ini, Pemprov bisa bikin kebijakan dan program yang lebih tepat untuk mencegah dan menangani kasus ini. Hasil dari penelitian ini biasanya mencakup beberapa temuan penting. Pertama, mereka menemukan bahwa banyak korban berasal dari keluarga yang kurang mampu dan mencari peluang kerja yang lebih baik. Dan yang kedua, mereka mengidentifikasi berbagai modus operandi yang digunakan oleh sindikat seperti janji atau gaji tinggi dan proses yang mudah untuk bekerja di luar negeri. Ketiga, penelitian ini juga menunjukkan bahwa banyak orang yang kurang informasi tentang cara migrasi yang aman, jadi mereka lebih gampang terjebak dalam penipuan. Dengan hasil-hasil ini, Pemprov NTT bisa lebih fokus untuk melakukan edukasi kepada masyarakat.
memperbaiki sistem perlindungan bagi pekerja migran, dan meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mencegah TPPO. Baik, Pemprov NTT bisa melakukan beberapa langkah untuk mengatasi masalah ini, antara lain edukasi masyarakat. Pemprov perlu kasih tahu masyarakat tentang bahaya perdagangan orang dan cara aman untuk jadi pekerja migran. Ini bisa dilakukan lewat seminar, kampanye di media sosial, atau penyuluhan langsung di desa-desa. Perketat pengawasan, harus ada pengawasan yang lebih ketat terhadap agen-agen penyalur tenaga kerja. Pastikan semua agen terdaftar dan mengikuti aturan yang ada. Selain itu juga ada bantuan untuk korban. Pemprov harus siap memberikan bantuan hukum dan perlindungan bagi korban, misalnya akses ke layanan kesehatan dan dukungan psikologis. Adapun kerjasama dengan NGO, bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah yang sudah berpengalaman dalam menangani masalah ini. Mereka bisa bantu dalam edukasi dan memberikan dukungan bagi korban. Pelatihan keterampilan, memberikan pelatihan keterampilan kepada calon pekerja migran supaya mereka lebih siap dan punya peluang kerja yang lebih baik di luar negeri. Dari hal ini, langkah yang paling efektif adalah edukasi masyarakat. Dengan memberikan informasi yang jelas tentang risiko dan cara aman untuk bekerja di luar negeri, orang-orang bisa lebih waspada dan tidak terjebak dengan penipuan. Selain itu, pengawasan ketat terhadap agen penyalur juga sangat penting untuk mencegah praktik ilegal. Pemprov NTT bisa menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti NGO dan LSM. Bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah yang fokus pada perlindungan hak asasi manusia. Mereka bisa membantu dalam edukasi dan dukungan untuk korban. Kementerian dan instansi terkait kolaborasi dengan kementerian yang mengurus tenaga kerja dan imigrasi supaya semua prosedur migrasi berjalan dengan baik dan aman. Pihak internasional membangun hubungan dengan organisasi internasional yang menangani masalah perdagangan orang untuk mendapatkan dukungan dan sumber daya tambahan. Jadi Pak, setelah apa yang kami perbincangkan semua tentang hal ini, apakah Pak Montero ingin menambahkan satu dua kata begitu? Baik, makasih untuk Saudara Arthur dan mahasiswa sekalian. Memang menarik apa yang tadi diperbincangkan oleh kalian mengenai kebijakan publik, khususnya tentang pembuatan keputusan kebijakan pemerintah Provinsi NTT dalam mengatasi permasalahan perdagangan orang berkedok pekerja migran. Kalau kita dari segi mempelajari tentang kebijakan publik, maka ini ada manfaatnya saudara mengetahui tentang kebijakan publik ini. Nah, kurang lebih secara teoritis di dalam buku mengenai hukum dan kebijakan publik dikatakan di sini bahwa yang namanya kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang bertujuan dan dilakukan serta diikuti oleh seorang aktor atau sejumlah aktor yang berkenaan dengan adanya masalah tertentu. Kalau konteksnya tentang bagaimana mengatasi perdagangan orang yang berkedok pekerja migran, maka aktor di sini tidak lain adalah pemerintah yang mempunyai tanggung jawab tadi. Oke, siap, baik. Oke. Nah, selain itu, secara teoritis juga ada beberapa hal yang punya dampak kita mempelajari mengenai kebijakan publik. Misalnya yang pertama, bahwa setiap kebijakan publik pasti mempunyai tujuan tertentu. Maka konteksnya di sini pembuatan keputusan pemerintah Provinsi NTT, keputusan kebijakan publik itu untuk mengatasi suatu tujuan, yaitu mengatasi perdagangan orang yang berkedok pekerja migran. Lalu yang kedua, dikatakan lagi kebijakan publik itu merupakan serangkaian tindakan. Tindakan di sini berarti maksudnya pemerintah provinsi itu punya keputusannya seperti apa, kemudian sejauh ini apa yang sudah dia perbuat lewat instansi terkait, lalu mereka berkolaborasi dengan misalnya
agen penyalur tenaga kerja, dan juga melibatkan LSM atau masyarakat yang lainnya yang mengetahui mengenai perdagangan orang yang berkedok pekerja migran ini. Lalu yang ketiga, dikatakan lagi kebijakan publik itu merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah. Di sini nyatanya memang tadi sudah dijelaskan oleh mahasiswa bagaimana pemerintah provinsi itu mengidentifikasi sejumlah permasalahan tadi menyangkut pekerja migran ini. Lalu yang keempat, kebijakan publik bisa berbentuk positif. Nah, adanya regulasi, adanya aturan hukum, adanya peraturan daerah di tingkat pemerintah provinsi NTT ini dimaksudkan maksudnya itu punya dampak positif untuk mencegah dan mengatasi masalah ini. Ya, dan yang terakhir, kebijakan publik setidak-tidaknya dalam bentuknya yang positif didasarkan pada hukum. Tadi sudah saya katakan, ini pasti ada aturan hukum yang dibuat. Ada peraturan daerahnya kurang lebih, lalu ada peraturan nasionalnya. Ya. Nah, inilah yang dimaksudkan ketika kita perbincangkan tentang bagaimana permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah kita menyangkut perdagangan orang yang berkedok pekerja migran. Bagaimana keputusan kebijakan yang sudah pemerintah provinsi lakukan. Begitu. Oke, dengan demikian ini yang dapat saya tambahkan. Tadi banyak hal yang sudah disampaikan oleh para mahasiswa tadi. Oke, mudah-mudahan apa yang telah kita perbincangkan punya dampak positif bagi masyarakat, terutama edukasi, supaya mereka mengetahui tentang bagaimana persoalan perdagangan orang yang berkedok pekerja migran di provinsi NTT ini. Dan kita selama ini mempelajari tentang hukum dan kebijakan publik, ada bahan pembelajarannya juga. Oh iya. Oke. Bagaimana itu Pak? Buku yang mana itu? Buku yang ini, yang kebetulan saya tulis juga. Oh, buku ini tulis sendiri, ditulis sendiri oleh Bapak Joseph Montero. Nanti bisa lihat di Google, ada di toko-toko buku online. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat malam. Baiklah, sebelum kita akhiri, mari kita rangkum apa yang telah kita bahas hari ini mengenai pembentukan keputusan kebijakan Pemprov NTT dalam mengatasi permasalahan perdagangan orang berkedok pekerja migran. Kita telah mengidentifikasikan berbagai tantangan yang dihadapi seperti kurangnya perlindungan bagi pekerja migran, praktik perekrutan yang tidak transparan, dan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait. Dari diskusi kita, jelas bahwa kebijakan yang efektif harus mencakup peningkatan edukasi bagi calon pekerja migran, penguatan regulasi terhadap agen penyalur, serta penyediaan dukungan bagi mereka yang telah menjadi korban. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Pemprov NTT dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berkeadilan bagi semuanya. Sekian, terima kasih.